Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang program enkripsi simetris dalam menentukan sandi dalam mata kuliah keamanan informasi. Anggota kelompok kami, Baik, perkenalkan nama saya Adioba Pratama, NPM 22130304. Dan saya Imam Safi Maulana, MPM 2213030108. Dan Septian Pratama 2213030071. Saya Sherly Diantiara, MPM 2213030012. masuk ke dalam materi. Pertama, kami akan membahas tentang pengertian dari kriptografi yang akan dijelaskan oleh Sherly. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Apa sih yang dimaksud dengan kriptografi? Kriptografi yang berkaitan dengan pengamanan informasi dengan cara mengubah teks atau data asli plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti atau terbaca ciphertext dengan menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Tujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Next. Selanjutnya konsep kunci dalam kriptografi. Pertama, enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks asli plain text menjadi teks terenkripsi ciphertext menggunakan suatu algoritma enkripsi dan kunci. Kedua, decoding. Decoding adalah proses mengembalikan teks terenkripsi ke teks aslinya. Ketiga, kunci kriptografi. Kunci adalah elemen penting dalam kriptografi. Ada dua jenis kunci, yaitu enkripsi dan deskripsi. Kunci enkripsi digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci deskripsi digunakan untuk mendeskripsi data. Keempat, algoritma kriptografi. Algoritma adalah metode matematis atau prosedur yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kelima, integritas dan autentikasi. Selain menjaga kerahasiaan data, kriptografi juga digunakan untuk memastikan integritas data, tidak ada perubahan yang tidak sah, dan autentikasi menentukan bahwa data berasal dari sumber yang benar. Adalah proses dasar kriptografi. Ada dua proses dasar kriptografi, yaitu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data yang awalnya dapat dimengerti atau disebut plain text menjadi kode yang tidak dapat dipahami atau ciphertext. Fungsinya adalah untuk mengamankan data sehingga data yang disimpan tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Enkripsi digunakan untuk melawan kejahatan dunia maya seperti peretasan email, phishing, pencurian data, carding, dan lain-lain. Enkripsi juga harus diterapkan pada platform digital yang menyimpan data pribadi seperti alamat email, kata sandi, dan nomor akun. Ada 5 jenis dari enkripsi, yaitu Triple DES, AES, RSA, Bluefish, Twofish, dan FPA. Lalu yang kedua adalah deskripsi. Proses deskripsi bertujuan untuk mengembalikan pesan terenkripsi ciphertext ke bentuk asli plain text yang mudah dibaca, yang dapat dibaca. Selama deskripsi, pesan terenkripsi dioperasikan dengan kunci deskripsi atau kunci enkripsi yang sesuai menggunakan algoritma yang berlawanan dengan algoritma enkripsi. Hasil dari hasil dari proses ini adalah pesan asli yang dapat dibaca. Selanjutnya yaitu pengaplikasian enkripsi simetris atau OR di Python. Enkripsi simetris, berikut beberapa karakteristik dan komponen utama dari enkripsi simetris. Yang pertama yaitu kunci yang sama. Kunci yang sama digunakan untuk enkripsi simetris adalah identik untuk kedua proses, yaitu enkripsi dan deskripsi. Artinya, jika seorang memiliki kunci enkripsi, mereka juga memiliki kemampuan untuk mendeskripsi pesan yang dienkripsi. Yang kedua yaitu kecepatan dan efisiensi. Enkripsi simetris umumnya lebih cepat dan efisien daripada enkripsi simetris. Ini membuat cocok untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data dengan aman untuk pihak-pihak yang berkomunikasi. Jika jatuh ke tangannya pihak yang salah, kerahasiaan pesan dapat terancam. Yang keempat yaitu penerapan umum. Enkripsi simetris digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk perlindungan data dalam komunikasi seperti jaringan SSL dan TSL. Selanjutnya yaitu contoh algoritma. Beberapa contoh algoritma enkripsi simetris yang populer termasuk Advanced Encryption Standard AES, enkripsi standar DES, dan Triple DES. Selanjutnya yaitu kunci kuat. Penting untuk menggunakan kunci enkripsi yang kuat dalam enkripsi simetris untuk menghindari upaya peretasan. Selanjutnya mode enkripsi. Selain algoritma enkripsi, mode enkripsi juga penting. Mode enkripsi
adalah aturan yang mengatur bagaimana blok-blok data dienkripsi dan dideskripsi. Contoh kode enkripsi termasuk ACB, CBC, dan DCM. Yang terakhir yaitu penggunaan umum. Enkripsi simetris digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perlindungan kata sandi, enkripsi data di perangkat penyimpanan komunikasi email yang aman, dan banyak lagi. Contohnya yaitu XOR atau bisa disebut exclusive OR, salah satu operasi logika yang umum digunakan dalam pemrograman dan elektronika. Ini adalah salah satu dari banyak operasi binier yang dilakukan pada dua operan. Dan operan XOR menghasilkan nilai benar true jika operan yang benar adalah ganjil. Dengan kata lain, XOR mengembalikan benar jika salah satu operan tetapi tidak keduanya adalah benar. Seperti contoh tabel XOR di bawah ini, jika operan A false, operan B false, maka hasilnya false. Jika operan A false, operan B true, maka hasilnya true. Jika operan A true, operan B false, hasilnya true. Jika operan A true, operan B true, maka hasilnya false. Bisa disimpulkan bahwa jika operan A dan B sama, maka hasilnya false. Kalau operan A dan B tidak sama, maka hasilnya true. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh implementasi enkripsi simetris. Yang pertama itu fungsi encrypt plaintext dan key. Yaitu berfungsi menerima pesan teks biasa plaintext dan kunci enkripsi key sebagai input, melakukan perulangan untuk setiap karakter dalam pesan teks. Pada setiap langkah iterasi, karakter pesan cars digabungkan dengan karakter kunci keycard yang sesuai dengan operasi XOR menggunakan fungsi ORD mengkonversi karakter ke kode Unicode dan hasilnya dikonversi kembali ke karakter dengan fungsi CHR. Karakter yang telah dienkripsi ditambahkan ke dalam string encrypt text. Setelah semua karakter dalam pesan dienkripsi, hasil enkripsi disimpan dalam encrypted text dan dikembalikan. Yang kedua, fungsi deskripsi hypertext dan key sama seperti fungsi enkripsi, namun digunakan untuk mendeskripsi pesan transkripsi menggunakan kunci yang sama key untuk melakukan operasi XOR terbalik pada pesan transkripsi. Next. Dan kemudian yang ketiga itu pengguna diminta untuk memasukkan pesan yang akan dienkripsi dan kunci enkripsi. Pesan yang dimasukkan oleh pengguna dienkripsi dengan memanggil enkripsi dengan pesan dan kunci sebagai argumen. Yang kelima, hasil enkripsi atau pesan yang sudah transkripsi itu dicetak ke layar di terminal. Kemudian yang keenam, pesan transkripsi kemudian dienkripsi dengan memanggil deskripsi dengan pesan transkripsi dan kunci yang sama. Yang terakhir, hasil deskripsi pesan transkripsi dicetak ke layar. Next, jadi untuk hasilnya itu kita contohkan. Yang pertama itu kita masukkan pesan yang akan dienkripsi. Kita ambil contoh imam dan kita masukkan kunci enkripsi yaitu 3. Kemudian pesan transkripsi. Pesan transkripsi ini bisa kita lihat kalau kita menggunakan satu huruf yang sama di pesan itu akan menghasilkan sebuah simbol yang akan nanti dimunculkan di pesan enkripsi. Kemudian pesan transkripsinya itu pesan yang sudah transkripsi itu Z, ada simbol R dan simbol lagi. Kemudian setelah kita menemukan pesan yang sudah terenkripsi, kemudian kita memasukkan lagi pesan yang akan dienkripsi, yaitu kita masukkan lagi yang pesan yang sudah terenkripsi, yaitu Z, simbol R dan simbol lagi. Kemudian masukkan kuncinya tadi kan 3, berarti kita masukkan 3, dan kemudian muncullah pesan transkripsi yaitu imam, yaitu yang dimana dalam teks enkripsi Z simbol R simbol dan kunci 3 ini memiliki penyimpanan data yang berisi imam. Dan juga program enkripsi, jika deskripsi memiliki huruf yang sama maka akan mendeskripsikan simbol, dan jika deskripsi memiliki huruf yang berbeda maka menghasilkan huruf yang diselesaikan dengan prinsip XOR. Kemudian program ini menyimpan pesan enkripsi menjadi deskripsi dengan memasukkan kunci angka yang sudah dimasukkan sebelumnya menggunakan operasi XOR. Sekian dari saya. Baik, materi telah selesai disampaikan. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan karena
kami juga masih belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.